Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, jamaah Majelis Taklim Amalina yang saya cintai, insya Allah pada pagi hari ini kita akan kembali membahas kitab Tazkiyatun Nufus, 10 kiat menyucikan jiwa, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Jadi dua-duanya masih hidup. Syekh Abdul Razak masih hidup, ayahnya beliau Syekh Abdul Muhsin juga masih hidup. Dua-duanya tinggal di kota Madinah. Dan sebelum saya memulai untuk menjelaskan materi, seperti biasa, monggo ibu-ibu dilihat kanan, kiri, depan, belakang, lihat. Barangkali ada jamaah yang baru dan belum dapat kitab atau belum punya buku, ya diajak bareng-bareng. Silahkan. Semuanya sudah dapat? Ada yang belum dapat? 1, 2 mbak, 3, 4, 5, 6. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Masya Allah. Baik, yang belum dapat coba barengan dulu sama yang sudah ya. Baik, silakan dibuka ibu-ibu. Insya Allah kita hari ini sudah ada di kaidah ketiga. Oke, halaman 18. Baik, sudah dibuka semuanya? Baik, Syekh Abdul Razak hafidhahullahu ta'ala membuka kaidah yang ketiga ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 164, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Coba lihat teman-teman. Yuk kita tadabburi bersama. Semoga ketika kita mentadabburi ayat demi ayat apa yang ada dalam Al-Quran, semoga kita termasuk dari hamba-hambanya Allah yang disebut-sebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidaklah seseorang datang ke masjidnya Allah kemudian membahas, mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Allah akan turunkan rahmat. Para malaikat turut mendoakan. Dan orang-orang ini akan disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Imran ayat 164, ya akhwat. Laqad mannallah. Laqad mannallah. Ini adalah fi'il madhi. Sungguh telah Allah berikan kepada kalian karunia. Masya Allah. Untuk siapa Allah berikan karunia? Apakah untuk semua orang? Baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman
itu sesuatu yang lebih dibandingkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman? Karunia apa yang Allah berikan kepada orang-orang beriman? Alal mu'minin, kepada orang-orang beriman. Artinya orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan iman itu levelnya lebih tinggi daripada Islam. Mukmin itu levelnya lebih tinggi daripada muslim. Tidak semua muslim mukmin, tapi semua mukmin pasti muslim. Maka Allah hanya berikan ini kepada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah berikan? Idz ba'atsa fihim rasula. Allah berikan kepada orang-orang beriman ini rizki. Rizkinya apa? Rizkinya adalah diutusnya kepada orang-orang yang beriman ini seorang rasul. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah Islam ini, maka sungguh ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya seorang rasul, ibu-ibu? Yo, ada yang bisa menjawab? Apa tugasnya seorang rasul? Menyampaikan kebenaran. Apalagi? Mengajarkan tauhid. Ada lagi? Mengajak untuk bertakwa kepada Allah. Apalagi? Memperbaiki akhlak, ya kan? Akhlak itu penting dan bagian dari ibadah. Saya sering selalu berbicara kepada para jamaah, ya akhwat, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah semakin lama ngajinya, harusnya akhlaknya semakin bagus. Karena Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Ya, innama bu'istu limasalihil akhlak. Bagaimana akhlaknya masyarakat jahiliyah, ya, yang kita tahu sejarah telah menuliskan bahwa orang-orang jahiliyah zaman dulu tuh mereka nggak berakhlak. Buktinya apa? Mereka membunuh hidup-hidup anak-anak perempuan. Mereka senantiasa setiap harinya minum minuman keras. Mereka saling membunuh. Mereka senantiasa menyembah berhala-berhala mereka. Dan ini semuanya bukan bagian dari akhlak. Maka tujuan Rasulullah diutus diantaranya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang apa tugasnya. Ya, Rasul diutus ke muka bumi ini, maka Allah menyebutkan yatslu alaihim ayatih. Yang pertama ya akhwat adalah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah yang kita ketahui ada berapa ibu-ibu? Ada 4. Yang pertama Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Makanya semua Rasul diutus ke muka bumi ini untuk membacakan kitab-kitab yang Allah turunkan dari atas langit. Ya. Dan yang namanya membaca itu bukan hanya sekedar membacakan. Ya, perlu diingat. Jadi membaca, istilah membaca, yatslu itu bukan hanya membaca. Kalau membaca dalam bahasa Arab itu qoro'a. Itu pernah dengar qoro'a itu membaca. Tapi kalau yatslu kata para ulama lebih membaca dengan tadabbur, membaca dengan teliti, gitu loh. Jadi yatslu ketika Rasulullah SAW menyampaikan isi dari kandungan Al-Quran itu bukan hanya dibacakan saja, tapi diajarkan juga maknanya. Ya, kita tahu bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan makna kandungan dari Al-Quran dari siapa? Dari Rasulullah. Ya, setelah Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah. Yang kedua adalah wa yuzakkihim. Nah, ini inti syahidnya. Wa yuzakkihim adalah membersihkan hati orang-orang beriman. Wa yuzakkihim, membersihkan hatinya mereka. Ibu-ibu, saya mau tanya, apakah orang beriman itu semuanya hatinya bersih? Tidak. Dari zaman dulu, Bu, dari zamannya para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka juga ada di antara mereka, walaupun guru mereka itu Rasulullah ya, tetapi tetap ada yang namanya perselisihan. Ya, hanya bedanya kita sama mereka bedanya beda jauh gitu ya. Tapi tetap yang namanya membersihkan jiwa itu adalah tugasnya para rasul. Karena setiap jiwa itu pasti memiliki yang namanya hasad. Hasad itu kan kotoran jiwa, kotoran hati, nggih mboten?
Dan dosa yang pertama kali dilakukan oleh hamba Allah di muka bumi ini, bahkan oleh hambanya Allah zaman dulu kala di surga, awalnya apa coba? Dosa apa? Hasad. Iblis hasad kepada Nabi Adam alaihis salam. Anaknya Nabi Adam alaihis salam, putranya Nabi Adam alaihis salam hasad kepada saudara kandungnya. Maka itu bagian dari kotoran hati. Ya begitu pula para sahabat. Ya. Hanya bedanya kalau orang salih, orang baik, orang yang dia taat kepada Allah tidak menampakkan hasadnya. Ya. Jadi setiap diri kita itu pasti punya hasad, pasti punya. Kok bisa Ustazah? Iya. Nilai plusnya apa sih hasad itu? Nilai plusnya itu agar manusia masih tetap hidup. Ya adanya persaingan. Coba ibu-ibu kalau nggak ada hasad kan nggak ada yang bersaing gitu ya. Ya sudahlah dia bisa saya nggak usah lah kan ya. Kan tetap ada kita. Wah masya Allah dia kok masya Allah bisa seperti ini. Kenapa kok saya tidak bisa ya gitu kan? Tetap ada hasad itu. Cuman bedanya kalau hasadnya orang soleh dia bunyikan, tidak ditampakkan. Baik, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka alkitab dan al-hikmah. Baik, al-hikmah ini yang dimaksud adalah, kata para ulama ada yang menyebutkan al-hikmah ini adalah bagian dari hadis-hadis yang sahih yang ada di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti dalam ayat ini ya akhwat, dalam surah Al-Imran ayat 164, yang paling berperan ya di dalam ayat ini adalah tentang Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'anul Karim. Di sini ada Alkitab. Jadi untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa di sini disebut anhuma? Ya Ibu, kelihatan enggak tulisan bahasa Arabnya? Itu kan bukan anhu tapi anhuma. Dilihat di halaman 19. Kenapa di sini kan satu tuh Ibnu Abbas. Kenapa kok bukan radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhuma? Kenapa? Yo, yang pernah belajar bahasa Arab. Katanya Abbas sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya siapa? Ya betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Baiklah. Jadi anhuma itu kembali kepada Abdullah selaku putranya Abbas dan ayahnya Abdullah yang bernama Abbas. Abbas itu siapanya Rasulullah, ibu-ibu? Ayo, siapanya? Pamannya Rasulullah SAW. Ketika ibu-ibu bilang paman, saya bilang ayo siapanya? Kira-kira ada yang masih ragu nggak? Masih bingung sepupu apa paman gitu ya? Pamannya Rasulullah SAW. Jadi Abbas pamannya Rasulullah punya anak namanya Abdullah. Ya, makanya disebut dengan Ibnu Abbas. Kaidahnya masih ingat? Kalau disebutkan kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, itu artinya nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah ini nama paling keren zaman dahulu, dan Abdurrahman karena memang dua nama yang dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka menamai anak-anaknya dengan Abdullah dan Abdurrahman. Coba kalau teman-teman lihat ya betapa banyak anak-anak para sahabat tuh yang namanya Abdurrahman gitu ya, yang namanya Abdullah. Dan saking banyaknya nama Abdullah sampai ada ahli sejarah tuh menuliskan ada hanya 4 Abdullah yang populer gitu ya di tengah para sahabat. Kenapa? Karena mereka memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Abdullah yang lainnya. Dan ini menunjukkan nama Abdullah sangat banyak. Baik. Lalu Abdullah ibnu Abbas. Oke. Abdullah ibnu Abbas ya akhwat, beliau terkenal sebagai seorang yang pandai dalam ilmu apa? Abdullah bin Abbas, berarti kan ini adalah putranya Abbas. Kalau putranya Abbas siapanya Rasulullah? Ayo ibu-ibu, ponakan, sepupu. Kalau Rasulullahnya ponakannya Abbas, Mbak. Kalau Abdullah ibnu Abbasnya sepupunya. Ibu-ibu datang ke kajian tuh sebenarnya sedang melatih akal kita, otak kita, ya. Kan jangan bingung ya, Abdullah ibnu Abbas sepupunya Rasulullah, dan Abdullah ibnu Abbas ini adalah seorang yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sebuah doa. Apa doanya ibu-ibu? Allahumma faqihu fid din wa'allimhu fit ta'wil. Allahumma ya Allah faqihu fid din. Jadikanlah Abdullah ibnu Abbas itu orang yang pandai dalam mendalami agama.
Wa faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Dan jadikanlah Abdullah ibnu Abbas orang yang diberikan pengetahuan oleh engkau masalah takwil. Kata Ibnu Katsir, takwil itu artinya adalah tafsir. Ya, jadi Abdullah ibnu Abbas salah satu sahabat yang pandai dalam mentafsirkan Al-Quran. Ya, baik. Maka Abdullah bin Abbas beliau berkata, Allah telah menjamin bahwa orang yang mengikuti Al-Quran, subhanallah ya akhwat. Ini tolong digarisbawahi. Siapa yang menjamin di sini? Allah. Allah itu kalau sudah menjamin, apakah Allah akhirnya tidak menepati janjinya? Tidak. Pasti Allah akan menepati janjinya. Pasti Allah akan menjamin. Itu loh. Jadi kita itu perlu, teman-teman, apapun yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, maka kita harus penuh dengan keyakinan bahwa itu pasti akan terjadi. Karena Allah yang menjamin, Allah yang berjanji. Apa kata Allah? Allah yang akan menjamin orang-orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat baik di dunia maupun tidak akan tersesat ataupun tidak akan sengsara di akhirat. Coba teman-teman, kita di dunia itu, yuk kita balik sini. Kita di dunia itu kan ibaratnya sebagai seorang musafir. Sepakat? Atau teman-teman ada yang mau di dunia terus? Siapa di sini yang mau di dunia terus? Acungkan tangan. Enggak ada. Kita itu sudah pernah loh dengar teorinya. Sering kan kita dengar teori. Kita tuh lagi jadi orang musafir, kita lagi berjalan. Kita itu diibaratkan di dunia ini mampir hanya sebentar, seperti seorang musafir yang sedang berteduh di sebuah pohon. Sering dengar teorinya kan teman-teman? Tapi realnya kita suka lupa nggak? Realnya. Sekarang pertanyaan lagi. Musafir itu kira-kira yang dibawa banyak apa sedikit? Yakin? Banyak. Tapi adakah musafir yang membawa rumahnya? Tidak. Berarti kan sesuai dengan kebutuhan ya Bu? Iya kan? Musafir bawa makanan, bawa baju, bawa apa? Tapi kan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginannya. Iya kan? Kalau kita sadar, realitanya kita apa yang kita lakukan di dunia ini? Banyak keinginan yang kita beli atau yang kita butuhkan? Yang kita beli? Jawab sendiri-sendiri. Ya, subhanallah. Dan kalau kita, ya Masya Allah ya, ini nasihat untuk diri saya. Kalau kita lihat lagi ya Masya Allah, ternyata hidup di dunia itu cuma sebentar. Hidup di dunia cuma sebentar. Dan kita itu diibaratkan sebagai seorang musafir. Maka ketika seorang sedang berjalan, dia membutuhkan yang namanya peta, yang namanya petunjuk, yang namanya Google gitu kan. Biar gak tersesat. Panduan. Nah, apa panduan kita orang-orang beriman agar tidak tersesat? Al-Quran. Ditambah lagi dengan hadisnya. Jadi Al-Quran tuh jangan pernah kita tinggalkan. Hadis-hadis juga jangan pernah kita tinggalkan. Ustazah, kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita butuh hadis? Cukup dengan Al-Quran saja? Ya, karena ya akhwat, ada banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ditafsirkan atau diperinci penjelasannya di dalam hadis-hadis sahih. Contohnya apa? Wa aqimus shalah. Silahkan kata Allah Subhanahu wa taala, aku perintahkan kepadamu untuk mendirikan salat. Dari mana kita tahu ada salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Dari hadis. Ya. Dan ini banyak teman-teman. Saya melihat di Klaten. Di Klaten tuh banyak pelang-pelang itu yang di situ menjelaskan nama majelis taklim yang khusus membahas tentang Al-Quran. Ya, ibu-ibu mungkin tahu di Jogja juga ada. Saya tidak perlu menyebutkannya, tapi ada kelompok yang memang hanya belajarnya Al-Quran saja tanpa dipelajari hadis, tanpa mempelajari hadis. Padahal yang namanya panduan itu perlu Al-Quran dan hadis berjalan beriringan. Ya, jadi orang yang hidupnya kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis, apakah akan tersesat ibu-ibu? Tidak. Ya, yang tersesat kalau dia sudah keluar dari tracknya, sudah keluar dari panduannya. Baik. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk tidak tersesat di dunia, maka Allah pun tidak akan menyengsarakannya di akhirat. Ya Allah. Kalau kita berbicara masalah akhirat ya akhwat, ibu-ibu, itu tidak cukup satu sesi kajian. Ya,
Akhirat itu dimulai dari mana sih teman-teman? Dimulai dari mana startnya? Dari alam barzakh. Ketika seseorang itu berpisah dengan alam dunia, itu sudah masuk alam akhirat. Dan teman-teman, semoga ya, tolong diingatkan saja. Nanti kalau ini sudah habis, selesai nih tazkiyatun nufus, saya kembalikan ke panitia. Kita akan bahas apa? Tapi saran saya, kita membahas tentang perjalanan akhirat. Ya, karena itu penting banget. Ya, kemarin ada kajian di Masjid Al-Muhtadin, daerah Kalasan sana ya, apa Bimo Martani apa namanya, tani-tani gitu ya. Itu biasa malam hari Jumat, malam Sabtu yang mengisi Ustadz Hanan, tapi 1 bulan sekali. Ya sama aja mungkin kayak seperti ini ya, tapi malam ba'dal maghrib. Ya itu saya kemarin ikut kajiannya, ya Allah serem-serem banget. Maksudnya serem tuh gini loh. Jadi ternyata Masya Allah, beliau kan bercerita tentang bagaimana perjalanan ruh ketika dicabut dari tubuh seorang hamba. Bagaimana pula dikubur ketika kubur itu Allah izinkan untuk menghimpit jenazah tersebut. Dan sebaliknya ketika kubur tersebut Allah luaskan. Itu kan kita membayangkan ya, kita nanti posisinya lagi di mana nih, posisinya seperti apa gitu ya, Masya Allah. Dan itu bagus banget, Masya Allah. Jadi perjalanan akhirat tuh begitu panjang. Belum lagi yang namanya mizan, belum lagi yang namanya timbangan. Mizan itu belum lagi namanya sirot ya, jembatan, belum lagi yang namanya hisab ya, belum lagi yang namanya haud. Masya Allah. Dan ketika kita belajar masalah akhirat, maka kita akan bertambah semangat untuk mengumpulkan bekal, untuk memperbanyak amal soleh, karena perjalanan akhirat begitu panjang. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak akan mungkin disengsarakan oleh Allah di akhirat. Yang ada adalah dimuliakan. Masya Allah. Pengen gak teman-teman dimuliakan oleh Allah di akhirat? Pengen. Dipanggil sama Allah. Dipanggil sama Allah. Dimuliakan oleh Allah itu luar biasa. Dipanggil sama Allah, silahkan masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, itu dimuliakan. Silahkan ya naik ke derajat surga yang paling tinggi. Itu dimuliakan. Jadi gak mungkin disengsarakan. Dan kita tahu yang namanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi sahibnya, bagi yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kapan akan memberikan syafaatnya? Di akhirat nanti ya, di akhirat. Dimulai dari alam barzah, Al-Quran sudah datang ya. Apa disebutkan dalam hadis? Al-Quran ini akan datang kepada sahibnya, kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang namanya berinteraksi dengan Al-Quran itu ibu-ibu bukan hanya menghafal, tapi lebih dari itu memahami dan mengamalkan. Ya, akan datang menemani sampai hari kebangkitan. Dan nanti ketika kita sudah berdiri di hadapan Allah, maka Al-Quran ini akan berbicara. Ya, Al-Quran yang selama ini tidak bisa berbicara, yang selama ini kita baca, maka besok atas izin Allah Al-Quran ini berbicara. Dan Al-Quran ini akan berkata kepada Allah, wahai Rabbku, ya aku akan berikan syafaat kepadamu, tolong berikan izin kepadaku. Masya Allah, pengen dah Bu? Ya, saya doakan di pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua yang hadir ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian Abdullah ibnu Abbas membacakan surat Thaha ayat 123. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayo baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ini karena pendek. Yuk. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk di sini adalah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maksudnya tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kemudian silakan dibuka surah Yunus ayat 57. Dibuka surah Yunus ayat 57. Yuk kita baca yuk bareng-bareng yuk. Tadi sudah saya ta'awud ya, langsung dibaca ayatnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur
wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Masya Allah. Lihat, ya ayyuhan nas. Siapa yang diajak bicara? Wahai manusia. Berarti kalau yang pertama tadi kan orang-orang yang beriman. Kalau di sini ya ayyuhan nas, berarti ini lebih umum sifatnya. Baik orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Wahai manusia. Berarti khitab di sini yang diajak bicara adalah manusia. Mohon maaf, bukan jin, bukan hewan. Ya, karena jin dan hewan juga makhluknya Allah. Tapi yang diajak bicara adalah manusia. Apa kata Allah? Qad ja'atkum mau'idhah. Sesungguhnya telah datang kepadamu mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat. Ya, lebih kepada nasihat. Dan Syekh Sa'di rahimahullahu taala beliau menyebutkan ya, mau'idhah yang dimaksud adalah peringatan, mau'idhah. Ya, mau'idhah kata Syekh Sa'di, beliau menyebutkan mau'idhah yang dimaksud adalah peringatan. Ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan Allah itu ridha dan apa yang menyebabkan Allah murka itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan mau'izah adalah motivasi untuk bersegera mendekat kepada surganya Allah dan bersegera menjauhkan diri dari adanya api neraka. Kan di dalam Al-Qur'an kan banyak tuh ayat-ayat yang kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, gitu kan? Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Berarti dalam hal ini yang namanya mau'izah itu adalah peringatan, motivasi agar kita bisa bersegera mendekat kepada ampunannya Allah, bersegera mendekat ya, berharap mendapatkan pahala dari Allah, dan sebaliknya kita bersegera menjauhi larangan-larangan Allah. Baik. Kemudian yang kedua ya akhwat, ingat Al-Quran ini adalah wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran sebagai obat. Ya, Al-Quran sebagai obat. Coba teman-teman lihat juga di surah Al-Isra ayat 82. Ya, nanti dilihat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah menyebutkan kata syifa. Ya, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini kecuali untuk menjadi obat bagi kalian. Insyaallah. Berarti Al-Quran ini obat. Dan obat yang dimaksud di akhwat adalah obat bagi jasad kita dan bagi hati kita. Ya. Jadi kalau di sini kan obat bagi hati. Dan di ayat lain itu disebutkan bahwa tidak disebutkan kekhususan untuk hati. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 82 itu obatnya lebih umum. Ya. Maka dari itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menjadikan ayat-ayat Al-Quran untuk meruqyah dirinya. Jadi Ibnul Qayyim ketika berada di kota Mekah, teman-teman, kemudian Ibnul Qayyim sakit. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dengan keyakinannya, beliau membacakan surah Al-Fatihah untuk dirinya. Dengan diniatkan surah Al-Fatihah yang beliau baca itu untuk meruqyah. Ya. Dan walillahilham, atas izin Allah, Ibnul Qayyim disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika para sahabat radhiyallahu anhum pernah mendatangi sebuah kampung. Ya, kampung di mana ketika itu orang-orang kampung tidak mau menjamu makan kepada mereka, tidak mau memberikan makan kepada para sahabat yang datang. Namun mereka akan memberikan makanan kepada para sahabat dengan syarat. Apa kata mereka? Syaratnya adalah kalau mereka bisa mengobati ketua kampung yang sedang sakit kala itu ya. Maka tersengat kala jengking ya. Kemudian mereka mengobati kepala kampung itu dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dan biidnillahi ta'ala kepala kampung ini disihatkan kembali oleh Allah. Maka ketika mereka sudah sampai Madinah, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah kami begini, apakah itu sudah benar? Rasulullah SAW tidak menyalahkannya. Dan dalam hal ini berarti
Para ulama menyebutkan yang namanya Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi segala penyakit. Tapi tentunya ya akhwat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang nggak boleh yang seperti apa? Yang ayat Al-Quran ditulis di atas kertas, digulung-gulung, dimasukkan ke dalam air, airnya diminum. Itu yang nggak boleh. Ya kan Al-Quran juga, tapi tidak boleh karena tidak ada dasarnya. Ya. Atau Al-Quran ditulis di sebuah kertas, kemudian ditempel di rumah, di atas pintu, ya, dengan keyakinan yang macam-macam, itu juga tidak boleh. Ya, jadi Al-Quran boleh dijadikan sebagai obat ketika dibaca, Ya. Ustazah boleh berarti ya kalau kita baca Al-Quran dengan niat pengen mengobati jasad yang sakit, boleh. Ya, jadi niat, tapi ada niat ya. Karena sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya Allah, saya pengen baca Al-Quran ini, pengen pahala di sisimu, juga pengen untuk bisa menjadi obat bagi penyakitku. Teman-teman, saya pernah baca sebuah buku bahasa Arab, tapi bukunya kecil. Di mana ya? Lupa saya. Apa pas waktu umroh tapi saya baca di perpustakaan Masjid Nabawi atau di mana. Tapi yang jelas saya masih ingat isinya tuh begini. Ada seorang perempuan yang divonis oleh dokter hidupnya nggak lama lagi gitu ya. Menderita penyakit apa ya waktu itu. Nah beliau tuh ketika beliau tahu bahwa hidupnya nggak akan lama lagi, beliau akhirnya bergabung dengan halaqah Al-Quran. Ya, bergabung dengan halaqah Quran di masjid. Perempuan ini terus saja ikut hafalan Al-Quran, ikut murojaah Al-Quran, sampai Allah lupakan dengan penyakitnya. Coba lihat. Dan itu terjadi kisah nyata. Jadi Allah sibukkan dia dengan Al-Quran, dan Allah lupakan ia dengan penyakitnya, dan Allah sembuhkan biidznillah ta'ala. Sampai kata itu yang nulis yang menderita penyakit ya, sampai sekarang aku masih hidup katanya ya. Ya Allah, mohon saya didoakan. Di mana itu saya baca ya. Nanti kalaupun ada nanti saya fotokan. Dan itu kisah nyata. Jadi terkadang ya akhwat, orang yang sakit itu kalau selalu tinggal diam, tidak melakukan aktivitas apapun, itu rata-rata biasanya tambah ngedrop. Ya. Tapi cobalah cari aktivitas yang baik, aktivitas yang Allah ridhoi ya. Di antaranya itu tadi si akhwat ini sibuk dengan Al-Quran sampai akhirnya Allah sembuhkan dan dia juga lupa dengan penyakitnya. Masya Allah. Jadi ini membuktikan bahwa Al-Quran bisa menjadi obat. Ya teman-teman. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga obat bagi hati. Ya baik. Kita tahu bahwa di antara penyakit hati adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Apa bedanya syubhat sama syahwat? Apa bedanya ya akhwat? Apa? Syubhat itu tentang pemikiran. Pemikiran, syubhat. Bukan hanya masalah harta, tapi tentang pemikiran. Misalnya contoh. Kita nih sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan. Iya enggak? Dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke langit dunia di sepertiga malam. Yakin kan? Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tiba-tiba kita terserang syubhat. Syubhatnya apa? Syubhatnya kita diwaswas oleh setan tentang sebuah pikiran, Allah turun dengan apa? Ya, bagaimana turunnya Allah dari langit ke langit dunia? Ya. Atau misalnya pemikiran begini. Ini hati-hati. Kemarin ketika saya menghadiri kajiannya Ustaz Hanan, ini juga bagian dari waswas setan. Ketika ada orang sudah yakin dengan Allah, bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan Allah juga tidak punya ayah dan ibu. Sudah? Nanti syaitan akan terus menggoda. Kalau Allah tidak punya anak, kalau Allah tidak punya ibu, maka dari mana Allah ada? Ya, terus. Maka ketika ada pemikiran hal tersebut, kita sudah katakan amantu billah. Sudah harus benar-benar ditolak. Dan banyak orang-orang yang terkena fitnah syubhat ini, yang awalnya Masya Allah akidahnya kuat, bagus, dekat dengan Allah, karena sudah terserang fitnah syubhat, akhirnya dia pun meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati teman-teman, hati-hati ketika mempelajari yang namanya filsafat. Pernah dengar ilmu itu? Itu hati-hati.
Hati-hati. Karena kadang semakin ke dalam tuh justru bukan semakin dekat dengan Allah, tapi justru semakin menantang Allah. Nggih mboten? Ya. Jadi lebih baik kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain aja daripada kita terserang fitnah syubhat. Itu syubhat ya. Oke, syahwat. Apa itu syahwat? Hawa nafsu. Contoh realnya apa? Contoh realnya seorang laki-laki yang solih, ya, terkena fitnah wanita. Contoh, seorang wanita terkena fitnah laki-laki. Kan sekarang terbolak-balik dunia ini. Ya, kalau zaman dulu laki-laki yang agresif, zaman sekarang wanita yang agresif. Iya. Saya juga terkaget-kaget ketika mengisi di luar kota itu. Saya diingatkan oleh panitia kajian, Ustazah tolong diingatkan nih para perempuan di sini, ternyata qadarullah banyak yang waliyadzubillah selingkuh. Iya, kenyataannya memang begitu, Mbak. Makanya tidaklah saya katakan di sini kecuali itu sudah terjadi. Dan yang selingkuh itu para muslimah ya akhwat. Ya, makanya kita hati-hati. Kenapa muslimah yang pandai menjaga diri itu dapat bonusnya nggak recehan? Apa dapat bonusnya nanti? Muslimah yang bisa menjaga dirinya. Bonusnya adalah bisa memasuki pintu surganya Allah dari manapun yang dia kehendaki. Karena menjaga diri itu berat. Lebih-lebih ketika fitnah itu semakin dekat. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wanita-wanita salihah ya akhwat. Wanita-wanita yang pandai menjaga diri dan wanita-wanita yang sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat setiap gerak-gerik kita. Baik. Kemudian asy-syifa. Syifa itu berarti obat. 5 fis sudur dari penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati juga banyak. Ya, selain syahwat dan syubhat, penyakit hati juga sangat-sangat banyak. Wahuda. Nah, ini dia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk memberikan petunjuk. Huda, petunjuk. Dan petunjuk ini adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kalaulah bukan petunjuk dari Allah, kalau bukan karena petunjuk dari Allah, kita nggak mungkin teman-teman memakai jilbab ini. Teman-teman tahu zaman sekarang ada yang mengaku-ngaku muslim cendekia. Hati-hati ya kalau lagi nonton tuh, kita tuh harus pandai-pandai memfilter. Kan belum lama ini ada tuh seseorang yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Pernah dengar? Ada lagi tuh. Ya, saya tidak perlu menyebutkan nama organisasinya, tapi beliau sudah diberikan panggung oleh media, ya. Dan kita tahu bahwa itu adalah syubhat, ya. Maka dari itu, yang namanya petunjuk itu adalah sebuah hal yang perlu dan kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minta sama Allah, minta sama Allah. Orang-orang yang meminta petunjuk kepada Allah, maka tidak akan Allah sesatkan. Ya, minta kepada Allah. Karena sekalinya Allah mencabut hidayah dari seseorang, maka tidak akan mungkin seseorang bisa memberikan hidayah tersebut karena sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir adalah warahmatul lil mu'minin. Dan tentunya Al-Qur'an ini Allah turunkan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Indah banget kan teman-teman bahasanya Al-Quran kan? Indah banget gak sih? Ketika rahmat, maka Allah sebutkan orang-orang beriman. Tapi di awal Allah tidak menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah sebutkan ya ayyuhan nas. Ya Allah teman-teman, kalau ada kesempatan ya, itu ada namanya ulumul Quran. Teman-teman pelajari. Ulumul Quran itu ilmu yang membahas tentang keutamaan Al-Quran, baik dari segi bahasa maupun dari mukjizat-mukjizat yang lainnya. Jadi itu dibutuhkan. Kalau dulu kami belajar ulumul Quran 2 semester, ya 2 semester. Dan ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya. Karena dengan kita belajar ilmu Al-Quran, maka Allah Azza wa Jalla akan lebih mendekatkan, ya, akan Allah lebih dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya. Nah, ini nih. Kan kata Ibnul Qayyim bilang kan, Ibnul Qayyim menuturkan bahwa Al-Quran merupakan penyembuh yang lengkap dari penyakit-penyakit hati serta fisik dan penyakit dunia dan akhirat. Ya, bismillah ya teman-teman yang sedang diuji oleh Allah sakit, coba ya berobatlah dengan Al-Quran. Berobatlah dengan Al-Quran. Jadi berobat dalam Islam tuh tidak melulu dengan medis. Boleh nggak berobat dengan medis? Boleh.
Tapi kita juga tidak melupakan apa-apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam berobat? Ya dengan Al-Quran, dengan meminum air zam-zam, ya. Saya kemarin ketika mengajar di Masjid Mutiin, mungkin teman-teman ada yang kemarin ikut di Masjid Mutiin, itu saya benar-benar dalam keadaan pusing sekali dan dalam keadaan mual, ya. Saya sampai pesan ke panitia kajian, mohon maaf kalau saya nanti tidak bisa meneruskan kajian di tengah-tengah, saya izin, pamit mundur, nggih Ustazah gitu. Sampai rumah Allah berikan petunjuk minum zam-zam. Ya, saya ketika mau minum saya berdoa sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah pusingku ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mualku ya Allah. Minum, ya, berdoa kepada Allah, alhamdulillah biidznillah taala hilang pusingnya. Masya Allah. Dan kita kalau berdoa minum zam-zam itu harus yakin, bukan dengan opoyo ini kan air. Kan kadang kita sendiri yang ragu. Opoyo kan dokter sudah memvonis ini penyakitnya berat. Opoyo kan, ya nggak sih ibu-ibu? Nah, tapi kita harus yakin. Apa? Karena kata Rasulullah yang namanya air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya kalau ibu-ibu niatnya pengen biar sembuh dari penyakit, Allah berikan. Tapi para ulama tuh beda ketika minum air zam-zam. Kalau kita masalah kutak-kutiknya masalah dunia. Minum air zam-zam biar sehat, minum air zam-zam biar apa? Biar otaknya encer, hafal Quran. Itu kan masalah dunia semua tuh. Kalau ulama minum air zam-zam, apa bu niatnya bu? Biar nggak haus di akhirat. Makjleb nggak? Ada nggak ibu-ibu yang minum zam-zam sampai ke situ pikirannya? Hah? Oh iya, tapi nggak hanya di dunia, biar nggak haus di akhirat. Masya Allah, para ulama tuh keren ya. Itulah bedanya kita dengan para ulama ya, Masya Allah. Baik, kemudian tadi air zam-zam, Al-Quran, dan juga sedekah. Jangan lupa nih. Kenapa kok sedekah? Kata Rasulullah SAW, tadawu bis sedekah, berobatlah kalian dengan sedekah. Ya, dan banyak cerita-cerita kisah-kisah nyata. Ibu-ibu pernah baca kisah nyata, kesaksian saya pernah baca di buku kesaksian para dokter. Jadi di situ tuh diceritakan bahwa ada seseorang yang sudah berobat sampai ke luar negeri tuh, sampai ke luar negeri, kemudian Allah berikan petunjuk untuk sedekah. Akhirnya beliau sedekah gitu ya. Dan Masya Allah setelah beliau rutinkan sedekah, penyakitnya hilang. Ya. Siapa yang menghilangkan penyakit itu? Allah. Siapa yang memberikan penyakit? Allah. Karena yakin ketika sedekah, dia niat, ya Allah, saya sedekah ini niatnya untukmu ya Allah. Tapi saya juga berdoa semoga dengan sedekah ini, semoga engkau sembuhkan penyakitku. Allah beri, dan itu mudah bagi Allah. Dan persaksian para pasien ya yang ada di Timur Tengah, itu banyak yang mengamalkan sedekah ini untuk menyembuhkan penyakitnya atas izin Allah dan sembuh biidnillahi ta'ala. Tapi harus yakin. Balik lagi, jangan sampai sedekah iya bisa menyembuhkan penyakitku, ya Allah yang menyembuhkan, tapi ikhtiarnya itu lewat sedekah. Ya Ustazah, emang boleh Ustazah? Boleh. Apakah merusak niat? Tidak, karena itu ada anjurannya dari Rasulullah SAW. Ya baik. Kemudian ya akhwat, di sini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Yuk dilihat yuk, surah Al-Baqarah ayat 121 di halaman ke-20. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Lihat, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, maksudnya adalah Al-Quran, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Maksudnya bacaan yang sebenarnya itu apa sih ibu-ibu? Maksudnya membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya maksudnya bagaimana? Membacanya dengan tartil. Membaca tartil tidak bisa kita dapatkan kecuali kita belajar tentang ilmu tajwid, kecuali kita belajar tahsin. Balik lagi tahsin. Masalahnya Ustazah, realitanya halaqah tahsin itu awalnya banyak ya, 10, 20. Begitu enggak? Lama kelamaan jadi berapa anggotanya? Hah? Nambah napa mundur? Nambah kurang.
Yang istiqomah 5 dari 20 itu. Masya Allah. Banyak izinnya. Padahal ingat ya ibu-ibu, yang namanya belajar tahsin itu bagian dari belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu bukan sambilan, tapi prioritas. Dan yang namanya belajar tahsin tidak boleh baperan. Banyak orang belajar tahsin ya sama gurunya diperbaiki, hari kedua sudah nggak hadir. Ada nggak begitu ceritanya? Ada. Yo nggak di sini di negeri Konoha. Ya, itu kan banyak ya ibu-ibu. Jadi memang kalau benar kalau belajar tahsin tuh nggak boleh baperan. Ibu-ibu alhamdulillah gurunya masih orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia tuh terkenal kalau ngajari tahsin tuh sayang, lembut, betul. Alhamdulillah. Giliran ibu-ibu belajar tahsin, insya Allah saya doakan semoga suatu hari kelak gurunya ibu-ibu langsung dari Timur Tengah. Ya, amin. Diaminkan dulu. Amin. Aminkan dulu. Amin. Ya, itu kita baca huruf, kayaknya udah bener nih. Kurang. Ya, gitu ya. Kurang lagi. Salahnya di mana? Ya. Kamu bacanya tafhim, tarkik, tipis, tipis. Kita mana yang kan padahal benar tuh bukan i kita baca, tapi tapi menurut mereka itu masih tafhim, masih berat gitu, masih nggak tipis ya. Dan orang Indonesia tuh masya Allah ya rata-rata kami pun ada halaqah bersama syekho dan itu yang istiqomah tuh yo alhamdulillah gitu ya. Jadi memang harus kuat kalau belajar tahsin ya ibu-ibu ya. Bismillah ya. Saya pesen sama ibu-ibu kalau belajar tahsin harus sabar. Begitu pula dengan guru tahsin. Guru tahsin tuh harus pandai-pandai mengapresiasi. Ya. Tadi kemarin muridnya bacanya U, yang harusnya A dibaca U. Hari ini udah bener A. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Jadi muridnya tuh nggak takut gitu loh ya. Bismillah. Jadi saling bekerja sama antara guru tahsin dan murid tahsin. Baik, berarti kalau untuk belajar membaca Al-Quran yang benar dengan apa tadi? Tahsin. Oke. Tapi juga teman-teman gini loh, kita juga jangan sampai kalau insya Allah kalau sudah tajwid makhraj bagus, sifat bagus, insya Allah sudah cukup. Karena ilmu Al-Quran tuh dalam lagi ternyata. Ada ilmu bagaimana kita membaca intonasi. Menurut saya kalau yang mau mengambil itu silahkan, tapi kalau tidak pun lebih ke tafsirnya gitu ya. Baik. Kemudian setelah membaca dengan benar, memahami. Oke teman-teman. Memahami berarti ilmu atau alat yang perlu kita pelajari apa? Kalau memahami Al-Quran. Bahasa Arab lers. Tapi masalahnya di Indonesia yang tercinta ini kalau dibuka kelas bahasa Arab, kira-kira yang ikut banyak nopo sedikit? Nasibnya sama kayak tahsin. Allahu Akbar. Bahasa Arab itu rame di awal 20, 30, 40. Giliran pertemuan kelima sudah 3 orang. Ya, hanya 3 orang saja. Masya Allah. Bu, nih saya izin menyampaikan. Bagi teman-teman yang hari ini diberikan amanah untuk mengajarkan bahasa Arab, tolong yang dipelajari jangan langsung nahwu sorob. Ya, karena biasanya ibu-ibu yang namanya emak-emak, loadingnya kan butuh waktu. Ya, ayo bahasa Arab, apa definisinya i'rab? Apa definisinya nasab gitu kan? Apa definisinya? Kan loading dulu ya. Dan itu kebanyakan kalau dimulai dari nahwu sorob pada mundur. Ya, dimulainya dari mana Ustazah? Dimulainya dari percakapan, dari mufrodat, dari kosakata. Ya, itu belajar bahasa Arab. Karena memang pada hakikatnya kalau kita belajar sama orang Arab langsung, itu ya diperbanyak itunya. Nanti kalau sudah muncul rasa cinta kepada bahasa Arab, barulah mulai ditambah nahwu sorob. Kalau orang Indonesia kan kebalik, nahwu sorob dulu. Inggih mboten. Akhirnya mundur perlahan-lahan. Jadi ingat ibu-ibu kalau belajar bahasa Arab tujuannya tadi apa? Bisa memahami bacaan Al-Quran.
Yang ketiga, ya haqqa tilawati, yang dimaksud adalah mentadabburi. Kalau di buku kan menghafal, saya akhirkan dulu. Mentadabburi berarti ilmu yang harus kita punyai apa ibu-ibu? Ayo, ilmu tafsir. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi tadi tahsin dulu nih, ya. Sudah selesai tahsin, lulus gitu ya. Jangan mundur dulu, ya. Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab lulus, belajar tafsir. Tafsir yang paling mudah ada namanya tafsir muyassar. Ya, dipelajari. Dan yang namanya belajar tafsir itu harus dengan guru, ibu-ibu. Ya, harus dengan guru. Kenapa? Karena banyak saat ini tafsir-tafsir yang beredar itu menyelewengkan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan pemahaman yang lain. Jadi yang namanya belajar tafsir harus pakai guru. Oke, yang keempat, haqqa tilawati, yang dimaksud adalah mengamalkannya. Ini paling penting juga. Oh, berarti kalau kita sudah membaca bagus, memahami, mentadabburi, kita amalkan. Ya. Karena para sahabat itu mereka terbiasa mempelajari Al-Qur'an 10 ayat, kata Ibnu Mas'ud. Oke. Nama Ibnu Mas'ud siapa ibu? Ibnu Mas'ud namanya siapa? Abdullah, pintar. Kan tadi barusan belajar. Ibnu Mas'ud Abdullah. Ya, Ibnu Umar pintar. Ya, alhamdulillah. Ibnu Mas'ud berkata, dahulu jika ada seorang pria di antara kami yang sedang mempelajari 10 ayat, maka ia tidak akan berpindah dari ayat-ayat itu sampai benar-benar telah mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Jadi perlu diamalkan. Yang namanya Al-Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya ditadaburi, tapi dia apa, Bu? Diamalkan. Masya Allah. Dan mengamalkan ini juga berat, ya. Dan akan menjadi ringan bagi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah nggak dengar ayat tentang waris di surah An-Nisa? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Ada yang hafal nggak? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ada kan? Berarti kan di ayat itu disebutkan bahwa kita diperintahkan ketika mendapatkan warisan, para perempuan mendapatkan jatahnya lebih sedikit daripada kaum laki-laki. Giliran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ada enggak yang dia di suatu daerah di Indonesia yang perempuan mendapatkan lebih banyak daripada laki-laki? Ada? Ada. Padahal harusnya mengamalkannya bagaimana ibu-ibu? Laki-laki lebih banyak. Itu baru satu ayat. Belum lagi masalah ghaddul basar. Apa kata Allah? Hendaklah kalian menundukkan pandangan. Realitanya, kita banyak menundukkan pandangan atau mengumbar pandangan, ibu-ibu? Mengumbar pandangan. Padahal ketika seseorang mengumbar pandangannya, disitulah awal dari kemaksiatan. Baik, yang terakhir adalah haqqa tilawati, adalah menghafalkannya. Ya, walaupun di buku ini menghafalkan yang kedua ya, tapi saya coba untuk diakhirkan karena tidak semua hamba Allah itu dimudahkan, diberi taufik untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an. Ibu-ibu, saya mau tanya pada ibu-ibu, siapa di sini yang punya cita-cita pengen dalam seumur hidupnya menghafalkan Al-Quran 30 juz? Acungkan tangan. Cita-cita loh, Mbak. Oke. Sudah, cukup. Ini masih ada yang ragu. Saya tanya mbaknya ini, yang pakai kerudung coklat, kena ini katanya ya. Mbak, kenapa ragu, Mbak? Ketika tadi saya lihat ngacung boten. Nah, pripun, Bu? Mbak yo ngenomi ya. Ibu gimana? Kenapa kok tadi saya lihat kayaknya mau ngacung tapi gitu. Kenapa, Bu? Bacanya tapi pengen, punya cita-cita. Acungkan aja dulu. Kan lagi di CCTV itu sama Allah, bukan CCTV ini ya. Ya, ulangi. Siapa yang punya cita-cita dalam seumur hidup kita nih, pengen, kan cita-cita ya, Bu, harapan menghafal Al-Quran 30 juz. Acungkan tangan.
Masya Allah. Sekarang banyak, alhamdulillah. Bu, nih ya. Kalau kita punya cita-cita, ya Allah, hamba pengen banget ngafalin 30 juz. Tapi koyo juz 30 juga masih terbolak-balik. Ya. Enggak apa-apa. Itu kan usaha, gimboten. Tapi koyo belajar tahsin juga masih belum baik. Enggak apa-apa, yang penting punya niat dulu. Kalau sampai Allah wafatkan kita sebelum kita menghafal 30 juz, kata para ulama sudah dituliskan di hadapan Allah kita menghafal 30 juz. Senang apa senang, Bu? Senang. Makanya tadi saya ajak ibu-ibu, ayo siapa yang pengen punya cita-cita hafal Al-Quran 30 juz? Ya. Dan ibu-ibu pernah dengar nggak ada seorang fulana? Ya, orang Indonesia. Ya. Beliau juga punya penyakit. Beliau berdoa sama Allah sampai pernah beliau koma. Allah sembuhkan lagi. Ya. Beliau berdoa, ibu-ibu, mak-mak, mungkin nenek-nenek kali ya, sudah punya cucu. Kata beliau, ya Allah jangan cabut nyawa saya dulu ya Allah, saya belum selesai Al-Quran ya Allah. Allah sembuhkan dari penyakitnya. Masya Allah, lihat. Karena harapan semangat yang begitu tinggi, ya pengen menyelesaikan 30 juz, maka Allah berikan kesempatan kembali. Ya. Coba dahsyatnya Al-Quran itu begitu luar biasa ibu-ibu. Masya Allah. Jadi kita harus punya cita-cita, jangan mengecilkan Allah. Ya, Allah itu Bu, kalau memudahkan seorang hamba untuk bisa menghafal Al-Quran dalam setahun 30 juz itu mungkin. Ya, mungkin. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada orang hafalin Al-Quran 6 bulan? Pernah dengar? Daurah Al-Quran 6 bulan selesai 30 juz, pernah dengar? Belum pernah? Ada? Ya pernah dengar kan? Berarti itu mungkin dah Al-Quran dihafal 6 bulan? Mungkin. Atas izin Allah. Tinggal tugasnya murojaah, ya kan? Orang kalau sudah menghafal Quran, tugas seumur hidupnya adalah murojaah. Ustazah gimana ya kalau saya cuma 30 juz dulu? Boleh, silahkan. Ya dimungkinkan. Yang penting itu mungkin. Apa Bu? Sedikit tapi mungkin, jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak mungkin. Baik, terakhir ibu-ibu di sini Fudail bin Iyad. Ya, baik. Fudail bin Iyad, beliau itu adalah mantan preman, mantan perampok, ya. Preman loh, preman jalanan, begal. Apa begal ya? Tapi Allah, lihat nih ibu-ibu, kalau Allah sudah berikan hidayah, mantan preman, mantan perampok, Allah jadikan sebagai seorang ulama. Apakah itu mungkin? Mungkin. Baru kemarin ibu-ibu. Nih, bagi para istri yang sekarang diuji oleh Allah dengan para suaminya, hendaklah bersabar. Saya kemarin itu, ini juga kisah nyata. Ada jamaah yang cerita ke saya, Ustazah, mohon doanya ya Us, semoga Allah istiqomahkan suami saya. Kenapa Bu? Beliau cerita bahwa suaminya itu ketika menikah dengan beliau itu dalam keadaan suka mabuk. Dan beliau nungguin suaminya diberikan petunjuk sama Allah itu 9 tahun. 9 tahun. Nangis, puasa, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah berikanlah hidayah, ya Allah berikanlah hidayah, ya Allah berikanlah petunjuk. Gak setahun 2 tahun, gak sepekan 2 pekan, gak sebulan 2 bulan, 9 tahun dari usia pernikahan beliau. Dan beliau bercerita ketika suaminya usianya 39 tahun, mendekati 40 tahun, Allah berikan hidayah. Dia benci dengan minuman keras. Dan akhirnya endingnya Bu, kata ibu ini endingnya Us, beliau sekarang membantu kajian-kajian yang ada di desanya beliau, dan beliau membantu dengan dana, beliau membantu dengan waktu, mempersilakan istrinya untuk mengurusi berbagai macam majelis taklim yang ada. Masya Allah. Lihat, hidayah. Apa ya? Saya tuh kadang gini ya. Ada wanita yang curhat ya masalah suaminya. Maka saya hanya mengatakan, mintalah kepada Allah petunjuk, minta hidayah kepada Allah ya untuk suaminya. Karena ada yang lebih parah gitu loh daripada apa yang kita rasakan ya. Dan begitulah Allah, kalau sudah memberikan hidayah petunjuk maka tidak ada yang mungkin bisa menyesatkan. Nah, ini buktinya Fudail bin Iyad, seorang preman, seorang pembegal, tapi Allah jadikan sebagai ulama. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menuturkan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan agar diamalkan,
Akan tetapi manusia menganggap membacanya sama seperti mengamalkannya. Beda ya Bu. Walaupun kita membaca Al-Quran itu satu huruf berapa? 10 kebaikan. Tapi ternyata mengamalkan lebih butuh dengan perjuangan. Dan jika Allah memuliakan hambanya karena telah membaca Al-Quran, mentadabburinya, serta berusaha maksimal untuk mengamalkannya, maka ia telah memperoleh bagian yang terpenting dalam menyucikan jiwanya. Jadi yang namanya mensucikan jiwa itu bagian terpenting. Caranya bagaimana? Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak memahami Al-Quran, dengan memperbanyak mentadabburi Al-Quran, dengan memperbanyak mengamalkan Al-Quran, dan juga berjuang untuk menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran itu ibu-ibu akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Para ulama zaman dahulu kala ketika mereka berada dalam kegelisahan, syafakilah la ba'sa tahur insyaallah, kegundahan, kekhawatiran, maka mereka kembali untuk membaca Al-Quran. Ya, karena dengan membaca Al-Quran Allah tenangkan jiwa-jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau kita lagi gelisah, lagi bingung, jangan nyekrol HP. Zaman sekarang banyak manusia pelariannya kemana ibu-ibu? Ke HP. Yang ada tambah mumet. Apalagi nyetatus kata ibunya ya. Status aku lagi galau besti gitu ya. Ya kan? Nanti dikomentarin sama bestinya. Yuk mau nggak kulineran gitu ya. Kan galau. Katanya orang galau kalau zaman sekarang kan bilangnya ngopinya kurang adoh. Ya, mainnya kurang jauh. Padahal setelah ngopi, setelah main, pulang ke rumah tambah mumet. Karena uangnya habis, badannya capek. Ya. Padahal ternyata obatnya ada di mana ibu-ibu? Di Al-Quran. Jadi yuk, terakhir ajakan untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Karena engkau akan bahagia manakala menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk kita semuanya. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.